Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kajian di pagi menjelang siang ini, karena mendekati bulan Ramadan, maka kita akan membahas seputar bekal seorang wanita di bulan Ramadan. Ada 10 poin yang kita akan jelaskan seputar bulan Ramadan bagi kaum wanita khususnya, dan umumnya tentu juga bagi seluruh kaum muslimin. Yang pertama, Ramadan ni'matun yajibu an tashkura. Ramadan adalah sebuah nikmat yang wajib untuk disyukuri. Kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya, dari sekian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang ada yang Allah pilih. Salah satunya adalah kalau bicara soal bulan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihkan dari 12 bulan itu bulan Ramadan, bulan yang penuh nikmat di dalamnya. Bagaimana tidak? Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan banyak rahmat di dalamnya. Bahkan dosa-dosa akan mudah diampuni. Belum lagi pahala-pahala yang dilipat gandakan dan derajat-derajat yang akan diangkat. Bahkan lebih daripada itu, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita akan dimerdekakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Di dalam sebuah hadis yang ma'ruf yang disepakati Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat wa sulsilati syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka seluruh pintu-pintu surga dibuka dan seluruh pintu-pintu neraka ditutup, bahkan syaitan dibelenggu. Dari hadis ini saja kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan nikmat. Bagaimana tidak, setiap hari pintu surga tertutup, ketika bulan Ramadan terbuka semuanya. Setiap hari pintu neraka terbuka apabila bulan Ramadan tertutup semuanya. Dan setiap hari syaitan akan terus menggoda, terutama maradatus syayatin, setan-setan jahat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala belenggu setan-setan itu. Ini nikmat yang luar biasa. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadhan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh keyakinan dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan siapa yang menegakkan salat malam penuh dengan keyakinan dan mengharap pahala Allah, Allah pun ampuni dosa-dosanya. Bahkan ada istilah para ulama, Ramadan itu identik dengan bulan ampunan. Karena ibadah-ibadah vital di bulan Ramadan itu pahalanya bicara soal ampunan. Baik puasanya, baik solat malamnya, tarawihnya, ataupun menghidupkan malam Lailatul Qadarnya. Nabi SAW selalu mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Nikmat mana lagi ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam hadis qudsi bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan nikmat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzibi." Setiap amalan anak Adam itu akan diberikan kepadanya, kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Apa maknanya, Bu? Nanti pada hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut dengan kontor. Kontor itu akhir daripada titian sirat namanya. Dan sirat itu artinya jembatan yang terbentang
di tengah-tengah neraka jahanam. Lah ujung sirat itu disebut kontor. Disitulah terjadi qisas antara orang yang zalim dan orang yang dizalimi akan saling menuntut, sehingga terjadilah tukar pahala dan dosa. Ketika ada orang-orang yang di dunia ini banyak melakukan kezaliman dan dia dituntut oleh orang-orang yang dizaliminya sehingga pahalanya habis, tapi orang yang nuntut masih banyak, sementara dia tidak bisa membayar dengan pahalanya, terpaksalah dosa orang yang dizalimi itu ditanggung dia. Ketika orang seperti ini sudah putus asa, rasanya tidak mungkin masuk surga, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datang dan memperlihatkan pahala yang sangat besar. Itulah pahala puasa. Bahwa dia masih memiliki pahala yang dia tidak perkirakan, rupanya dengan pahala itu dia bisa masuk surga. Itulah makna hadis Nabi SAW, as-sawmu li wa ana azzibihi. Puasa itu milikku, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Karena puasa ini tidak tahu nominalnya, Bu. Kalau baca Quran kan jelas nominalnya, satu huruf dilipat gandakan 10 kebaikan. Sedekah juga sama, sekali sedekah dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi puasa ini tidak disebutkan lipatannya. Kenapa dalam puasa tidak disebutkan lipatannya? Karena di dalam ibadah puasa itu ada ibadah kesabaran, dan pahala orang yang sabar itu tanpa batas. Itulah kenapa kemudian Rasul mengatakan dalam hadis qudsi ini, fa innahu li wa ana azzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan ini nikmat yang luar biasa. Belum lagi cerita Lailatul Qadarnya, yang satu malam saja kalau kita bisa menghidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan 1000 bulan atau kurang lebih 84 tahun kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu bahwa Ramadan adalah nikmat yang wajib disyukuri. Bersyukurlah kalau seandainya kita mampu memijakkan kedua kaki kita di bulan Ramadan. Ini poin pertama. Poin kedua, bagaimana kita menghadapi Ramadan. Kalau kita sudah masuk bulan Ramadan itu, apa yang harus kita siapkan? Pertama, al-mubadaratu ila taubatis sadiqah. Bersegeralah kita bertobat, perbaharui tobat kita. Sebelum kita melangkahkan kaki di bulan Ramadan, kalau bisa dosa-dosa kita sudah diampuni, sehingga kita masuk Ramadan itu bersih dari dosa, sehingga ini yang menjadikan amalan kita semangat untuk kita lakukan. Karena biasanya pengaruh dosa itu melemahkan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian sukses. Menunjukkan bahwa kesuksesan itu diraih dengan tobat. Kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan, dahulukan tobat, segerakan tobat. Ini yang pertama. Yang kedua, at-takhallus min jami'il munkar. Sebelum masuk bulan Ramadan, hilangkan seluruh kemungkaran, baik kemungkaran lisan seperti berdusta, namimah, ghibah, mencaci, memaki, merendahkan, menghina dan yang semacamnya. Atau mungkin kemungkaran dalam badan, mungkin seseorang memukul, berkelahi dan begitu seterusnya. Dan yang terpenting adalah kemungkaran dalam hati, hasad, dendam, dengki dan yang semacamnya. Ini sebisa mungkin sebelum masuk Ramadan hilangkan. Yang ketiga, memiliki azam, memiliki niat yang kuat dan memiliki keinginan yang tinggi untuk betul-betul memakmurkan bulan Ramadan. Jadi sudah dirancang dari sekarang. Nanti kalau saya Ramadan, saya mau hatamkanlah 2 kali Quran itu. Nanti kalau bulan Ramadan, saya akan banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berzikir, banyak ini, banyak itu. Pokoknya sudah dicita-citakan, sudah diprogram bahasa kita hari ini, supaya tertata ya ibadah di bulan Ramadan itu.
Ini yang ketiga. Yang keempat, kathratu dzikri wad du'a wal istighfar wa tilawatil Quran. Jadi memperbanyak zikir dari sekarang, memperbanyak doa dari sekarang, memperbanyak istighfar dari sekarang, dan memperbanyak membaca Quran. Sebab kalau sudah terbiasa dengan perkara-perkara ini sebelum Ramadan, maka masuk Ramadan akan mudah lagi untuk melakukannya. Kemudian juga yang kelima, al-muhafadzatu 'ala salawat. Berusaha untuk menjaga salat. Berusaha untuk menjaga salat 5 waktu tepat waktu. Ya tentu bagi wanita, bagi ibu-ibu ya di rumah. Tapi jangan kalau bisa itu mengulur-ngulur waktu. Walaupun ibu salat di rumah, jangan mentang-mentang salat di rumah kemudian asik mengulur-ngulur waktu. Kan ada waktu sebentar lagi lah. Asar kan jam 3, masih jam 2, nantilah setengah 3 ya. Sebab kalau seseorang sudah membiasakan mengulur-ngulur waktu, itu akan mempengaruhi kepada ibadah solat itu sendiri. Akhirnya tumaninahnya hilang, khusyuknya hilang. Karena biasanya orang kalau sudah mepet-mepet solat itu kan cepat-cepat terburu-buru itu biasanya. Maka ini juga nasihat para ulama, jaga solat dari sekarang, terutama jaga waktu-waktunya. Kemudian juga ditambah dengan perkara-perkara sunnah. Ya, solat-solat sunnah kan banyak. Dari sekarang kita berusaha untuk menambah yang wajib itu dengan yang sunnah-sunnah. Ini 6 poin persiapan masuknya bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, ta'allimi ahkamas siyam. Berusaha dari sekarang Bu, pelajari hukum-hukum seputar puasa. Jadi ibu harus dari sekarang baca-baca lah. Pokoknya sekarang kan ada, kita buat kajian seputar hukum-hukum Ramadan. Tidak usah terfokus kepada menunggu pengajian. Sekarang kan di internet juga ibu masing-masing punya handphone dan bisa kita mendownload hukum-hukum seputar puasa, mulai dari niat, kemudian apa saja yang membatalkan, kemudian apa saja yang disunahkan, apa saja yang dirukunkan, yang diwajibkan, dan begitu seterusnya. Karena ibadah itu kalau dilakukan dengan ilmu pasti dapat pahala. Tapi kalau ibadah itu dilakukan hanya sekedar ikut-ikutan, hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi tidak dapat pahala, kan rugi jadinya, bukan? Udah lapar-lapar dari pagi sampai siang sampai sore, tahu-tahu gak dapat apa-apa. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengingatkan dalam sebuah hadis itu, rubba sa'imin laisa lahul jaza illal ju'i wal 'atsy. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu, mereka hanya lelah letih saja menahan lapar dan dahaga, tapi tidak dapat apa-apa, kata Nabi. Sebagaimana juga berapa banyak orang yang sholat tarawih, rubba qa'imin laisa lahul jaza illa an-nasab wa ta'ab, kecuali hanya lelah letih berdiri, ruku, sujud sampai selesai imam bubar, enggak dapat apa-apa. Kenapa coba tidak dapat apa-apa puasa dan salat tarawihnya, padahal itu sebenarnya mendulang pahala besar? Karena tidak dilakukan dengan ilmu. Maka persiapkan Ramadan itu dengan ilmu. Ini juga masalah penting, karena ilmu itu yang menentukan seseorang sah dan tidaknya sebuah ibadah, dan berpahala dan tidaknya sebuah ibadah. Ilmu itu yang menentukan. Karena dengan ilmu kan kita bisa membedakan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas, mana yang riya. Maka persiapkan ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan fikih Ramadan, hukum-hukum Ramadan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh saja, umpamanya bicara soal pembatal-pembatal puasa. Kita tahu bahwa pembatal-pembatal puasa itu
Ada yang mengatakan ada 7 yang disepakati. Seperti orang yang melakukan hubungan suami istri, itu jelas. Kalau seseorang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, batal puasanya. Bukan hanya batal, bayar kafarah lagi. Memerdekakan budak, tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, tidak sanggup memberi makan 60 fakir miskin. Kemudian juga makan dan minum. Kalau makan dan minum di bulan Ramadan di siang harinya, maksudnya batal dengan ijma kesepakatan. Termasuk juga at-taqawwu amdan, muntah dengan sengaja, muntah secara sengaja, maka ini juga membatalkan puasa. Termasuk juga keluar darah haid dan nifas. Ibu lagi puasa, tahu-tahu ngeplek darah haid, batal puasanya. Ada cerita, ya. Ataupun ibu nifas, maka itu juga batal puasanya. Termasuk juga yang membatalkan puasa adalah inzalul mani bimubasyaratin, mengeluarkan sperma gitu ya. Mungkin dengan cara dengan tangan atau dengan pelukan atau dengan ciuman. Ini memang jadi khilaf ulama, tetapi ada yang mengatakan batal puasanya, ada yang mengatakan tidak. Tetapi perkara ini kan dihindari. Anggaplah ada yang mengatakan tidak batal puasanya, tetapi inti puasa itu kan menahan syahwat. Berarti orang ini tidak menahan syahwat, menyelisih tujuan daripada puasa itu sendiri. Jadi yang seperti ini harus dipelajari. Ataupun namanya wanita haid, wanita yang hamil dan menyusui contohnya. Ibu harus tahu hukum-hukumnya kan. Karena orang yang hamil dan menyusui itu kan ada 3 kelompok. Pertama, ada orang yang hamil atau menyusui itu, dia membatalkan puasa karena takut kepada dirinya, bukan takut kepada janinnya. Yang kedua, ada orang yang membatalkan puasa itu karena takut kepada dirinya plus kepada janinnya atau kepada bayi yang disusuinya. Dan yang ketiga, ada orang yang membatalkan puasa itu dia tidak takut kepada dirinya, sehat badannya, cuman takut sama janin atau bayi yang disusui sehingga dia tidak puasa. Kan hanya 3 saja. Wanita haid dan yang menyusui, wanita hamil dan menyusui ini biasanya tidak puasa karena 3 perkara ini. Saya ulangi, pertama karena dia takut kepada dirinya. Janinnya enggak masalah, mungkin dia sakit gitu ya. Maka yang seperti ini, kalau dia membatalkan puasa karena takut kepada kesehatannya, bukan kesehatan janin atau bayi yang disusuinya, maka ulama sepakat dia wajib mengqadha puasa. Mengqadha puasa, tidak ada fidyah. Yang kedua, yang dua-duanya takut, khawatir kepada dirinya dan khawatir kepada janinnya kalau dia puasa, atau khawatir kepada dirinya dan khawatir kepada bayi yang disusuinya kalau dia puasa. Berarti ini kekhawatiran kuadrat, bukan namanya ya, khawatir dua-duanya. Maka yang kedua juga wajib qadha, tidak ada fidyah. Jadi 2 perkara ini wajib qadha. Kenapa? Karena digolongkan kepada orang sakit. Lah yang jadi polemik para ulama itu adalah ketika ibu ini sanggup puasa, cuman kalau ibu puasa akhirnya air susunya berkurang sementara ibu sedang menyusui sehingga memadaratkan bayi. Ibu sanggup puasa tapi memadaratkan kepada janin yang dikandungnya, akhirnya ibu tidak puasa. Jadi tidak puasanya itu bukan karena
Ibu tidak sanggup, ibu sanggup puasa, cuman karena khawatir kepada janin atau bayi disusuinya, itu yang menjadikan ibu membatalkan puasa. Inilah yang menjadi polemik panjang para ulama. Mazhab Hanafi mengatakan wajib qadha. Mazhab Hanafi mengatakan wajib qadha. Mazhab Maliki mengatakan bagi yang hamil wajib qadha, bagi yang menyusui maka qadha dan fidyah. Tetapi bagi mazhab Syafi'i mengatakan dua-duanya, baik yang hamil atau menyusui, kalau dia membatalkan puasa bukan karena takut kepada dirinya, tapi takut kepada janin dan juga anak yang disusuinya, maka dia wajib bayar dua-duanya. Baik yang hamil atau menyusui tetap mengqadha puasanya dan tetap membayar fidyah. Dan ini yang kuat, wallahu a'lam. Ya, pendapat yang ketiga, pendapat Syafi'iyah ini adalah pendapat yang kuat. Kenapa? Karena asar dari sahabat, asar daripada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini lah hukum-hukum yang seperti ini kan harus dipahami juga supaya tidak salah gitu ya ketika kita mengamalkan sebuah amalan. Intinya poin yang ketiga ini berusaha kita mempelajari hukum-hukum seputar puasa, fikih-fikih puasa sebelum masuk Ramadan, supaya ketika kita masuk Ramadan tidak banyak tanya, tidak ragu-ragu apakah ibadah ini bisa dilakukan atau tidak. Itulah pentingnya ilmu ketika masuk bulan Ramadan. Ini yang ketiga. Yang keempat, Ramadan adalah syahrus siyam, la syahrut ta'am. Ramadan itu bulannya orang berpuasa, bukan bulannya tempat kita makan. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian, hikmahnya agar kalian bertakwa. Di dalam kaidah Al-Quran, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sebuah ibadah kemudian menggunakan kalimat kutiba, berarti ibadah itu bukan ibadah ringan tetapi ibadah berat. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bicara soal perang, Allah mengatakan kutiba alaikumul qital, menggunakan kutiba juga, diwajibkan perang. Wa huwa kurhul lakum, dan peperangan itu sesuatu yang kalian benci. Karena tidak semua orang bisa berperang, Bu. Perang itu kan perlu keberanian. Ya. Makanya perang ini berat, tidak semua orang bisa terlibat. Ataupun qisas. Ketika dia membunuh, senang aja dia bunuh orang. Giliran dia yang dikisos dibunuh, kadang-kadang tak mau pula, karena memang berat kisos itu. Ya. Lah termasuk juga puasa. Puasa ini ibadah berat, Bu. Makanya perlu mujahadah, perlu kesungguhan. Karena satu-satunya ibadah yang dilakukan yang panjang waktunya itu puasa. Kalau ibu sholat bisa disetting, Bu. Ibu mau cepat mau lambat tergantung surat yang ibu baca. Mau cepat kulhu, mau lambat Al-Baqarah, kan ibu ya, tergantung kan, bisa disetting sholat itu. Tapi puasa itu tidak bisa disetting. Tetap aja waktunya dari terbenam terbitnya fajar shadiq di waktu subuh sampai terbenam matahari. Macam mana mau nyingkat, mau nyeting itu? Jadi ibadah puasa itu ibadah yang panjang sekali. Lah ibadah yang panjang ini kan kita harus menjaga, jangan sampai ibadah ini batal, jangan sampai ibadah ini berkurang pahalanya, jangan sampai ibadah ini sampai berkurang kesempurnaannya. Kita harus jaga. Itulah kenapa ibadah puasa itu berat.
Ya wajar sesuai dengan pahalanya juga besar kan? Karena tadi di Muqaddimah Nabi SAW bersabda berdiskusi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, ingat bahwa Ramadan ini bulan puasa. Ibadah yang paling panjang di bulan Ramadan itu ibadah puasa. Makanya siapkan puasa ini sesempurna mungkin. Baik dengan menjaga supaya tidak batal atau menjaga supaya tidak hilang pahalanya. Karena ada orang itu hanya berusaha menjaga supaya tidak batal aja, Bu. Dia berusaha menahan lapar, menahan haus, menahan macam-macam. Intinya jangan sampai batal gitu. Tapi terkadang dia tidak memikirkan bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar sah saja, tapi berpahala atau tidak. Sehingga dia lupa menjaga lidahnya, menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga pendengarannya, menjaga hatinya. Dia terfokus menjaga ibadahnya saja, tidak menjaga pahalanya. Lah ini yang salah dalam berpuasa itu. Harusnya jaga dua-duanya. Baik sah dan tidaknya kita jaga dengan menghindari pembatal-pembatalnya, ataupun juga kita menjaga pahala dan tidaknya dengan berusaha menjaga yang lainnya, seperti matanya tidak memandang yang haram, telinganya tidak mendengar yang haram, lisannya tidak mengucapkan yang haram, dan begitu seterusnya. Makanya kenapa ayat ini ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Hikmah puasa itu agar kalian bertakwa. Allah Subhanahu wa taala tidak katakan agar kalian lapar, agar kalian haus, agar kalian merasakan orang miskin itu kelaparan, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan agar kalian bertakwa, dan takwa itu di hati. Dan hati itulah raja dari badan kita. Kalau hati baik, raga akan baik. Kalau hati tidak baik, raga tidak akan baik. Maka orang yang puasanya benar, biasanya hatinya benar. Dan kalau hatinya benar, pasti raganya juga akan ikut benar gitu ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami, bahwa Ramadan adalah bulan puasa. Dan hikmah puasa banyak sekali ya. Banyak sekali hikmah puasa itu tidak mungkin kita jelaskan.